Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Renungan kita di hari Minggu ini diambil dari pembacaan kita surat Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Saudara bisa membaca secara dalam hati masing-masing. Saudara bisa mengikuti nanti penjelasannya renungan kita hari Minggu. Sebelum kita belajar firman Tuhan dalam renungan Minggu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini di hari Minggu kami hendak belajar firman-Mu Tuhan yang menjadi sabda renungan untuk Minggu hari ini. Diambil dari surat Galatia 4 ayat 12 sampai 20, bahwa kami diingatkan akan hubungan kami bersama-sama dengan Kristus dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Bimbing kami dalam penelusuran firman Tuhan, dan terlebih lagi biarlah kami belajar dari apa yang Tuhan mau hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca dari Galatia 4 ayat 12 sampai 20, saya mengambil di ayat 14 sebagai inti dari surat Galatia 4. Saya bacakan untuk kita ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku ini yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku dan seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Saudara-saudaraku, bila kita menelusuri bacaan kita di ayat 12 sampai 20, nampak di situ sikap jemaat itu terhadap Paulus ketika menulis surat ini amat berbeda ketika mereka pertama kali menerima Paulus sebagai utusan Allah. Ada di sini kalimat diperhamba atau merdeka. Saudara-saudaraku, jemaat Galatia telah mengenal Allah melalui karya Kristus. Mereka telah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan ilah-ilah lain. Kita bisa membaca di ayat 8 ayat sebelumnya. Namun yang menjadi persoalan adalah mereka telah kembali memperhambakan diri pada roh-roh dunia ini oleh karena mereka mengikuti ajaran yang menyesatkan. Ada di ayat 9 sampai 10. Bila kita melihat ayat tersebut, saudara-saudara, Paulus telah berusaha meyakinkan mereka akan kebenaran Injil itu melalui pengalaman iman mereka dan melalui ajaran-ajaran Taurat dari Perjanjian Lama. Dan kini Paulus hendak menggugah hati jemaat di Galatia melalui relasi yang selama ini terbina baik dan intim antara dirinya dengan jemaat Galatia. Dahulu ketika Paulus pertama kali memberitakan Injil kepada mereka, mereka menerimanya dengan tangan terbuka dan sukacita. Padahal Paulus ketika itu sedang dalam keadaan sakit. Menurut para ahli Biblika, menyebutkan mungkin Paulus menderita salah satu dari penyakit ini. Misalnya rabun mata kah,
malaria kah, epilepsi kah. Mereka menerima Paulus dan pemberitaannya karena mereka melihat ketulusan hati Paulus dalam memberitakan Injil. Mereka begitu berbahagia dalam iman yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Ayat 13-15. Nah, sekarang Paulus hadir melalui suratnya tetap dalam ketulusan untuk memberitakan kebenaran. Apa yang mereka, saya ulangi, apakah mereka akan menerima atau malah membenci Paulus seperti ayat 16? Mengapa mereka begitu cepat berubah? Oleh karena penghayatan yang salah akan hukum Taurat, mereka kembali diperhamba olehnya. Akibatnya mereka kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan dan juga dengan Paulus di ayat 17. Saudara-saudaraku, tanda-tanda orang yang beriman kepada Kristus adalah memiliki 1, sukacita, 2, kasih, 3, ketulusan terhadap sesama. Sebaliknya orang yang diperhamba oleh berbagai peraturan agamawi akan hidup dalam belenggu kepura-puraan. Hidupnya tidak lagi bahagia. Pertanyaannya, apakah Anda orang beriman atau orang yang bertuankah peraturan? Nah, saudara-saudaraku, ini yang patut direnungkan saudara-saudara dalam pembacaan kita di Galatia 4 ayat 12-20. Kesimpulannya yang menjadi perenungan kita bahwa kita memiliki kemerdekaan rohani. Kemerdekaan rohani datang dari karya Kristus dan bukan dari upaya taat kepada manusia yang ternoda dosa. Itulah intisari dari Galatia 4 ayat 12-20. Kiranya kita dimampukan oleh Kristus Yesus untuk bisa menjadi umat yang merdeka, yang terus memperlihatkan ketulusan, cinta kasih, sukacita terhadap sesama, dan tidak lagi diperhamba oleh berbagai peraturan agamawi dan hidup dalam belenggu kepura-puraan. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menjamah hidup saudara. Dan terlebih lagi salam sehat dan tangguh buat keluarga saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Inilah sukacita kami di hari Minggu ini Tuhan. 30 Januari 2022. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup dimerdekakan. Melakukan sukacita, kasih, dan peduli terhadap sesama kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak mengalami masa-masa sulit. Tapi orang tersebut akan mengalami penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat dan memberikan yang terbaik.